Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan pesan duka cita mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi mengenai vaksin yang akan mulai disuntikan kepada masyarakat yang sudah melalui uji kelayakan dari BPOM. Nantinya Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 akan menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Tim SAR gabungan hari ini menurunkan magnetometer dari KRI Rigel 933 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta yang bertujuan untuk mendeteksi serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Dinda Zanasrul dalam saluran 8 malam Digdaya TV. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajak masyarakat Indonesia untuk mendoakan para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak warga masyarakat Indonesia mendoakan para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Prabowo berharap para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sementara itu para keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Selain itu, Prabowo juga mengajak masyarakat untuk mendoakan tim SAR gabungan yang terus mencari para korban dan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dia kembali berharap tim SAR gabungan diberi keselamatan dan kemudahan dalam pencarian pesawat dan para korban tersebut. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta masyarakat tidak menyebar kabar bohong atau hoaks terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dasko meminta masyarakat tidak membuat suasana gaduh dengan menyebarkan hoaks. Pertama-tama kami sampaikan duka cita yang mendalam terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya untuk para korban dan keluarga yang ada di pesawat tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta masyarakat tidak menyebar kabar bohong atau hoaks terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dasko meminta masyarakat tidak membuat suasana gaduh dengan menyebarkan hoaks. Selain meminta masyarakat menghindari kabar bohong, Dasko turut menyampaikan duka cita terhadap para korban peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dasko juga berharap tim penyelamat bisa mencari para korban dan sisa puing pesawat, serta mencari black box untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari lalu. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad enggan menanggapi segala spekulasi yang berkembang terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Dasko yakin pihak terkait akan mengungkapkan penyebabnya secara transparan. Ya kalau kita lihat kan biasanya pesawat itu dihitung dari jam terbang. Nah sejauh ini saya belum tahu apakah jam terbangnya itu masih layak terbang atau tidak, karena biasanya bukan usia yang dilihat tapi jam terbang. Dan kemudian proses maintain pesawat tersebut yang ada rutinitas dan selalu dicek. Nah sehingga marilah kita tunggu saja hasil dari KNKT nanti untuk kemudian menjadi bahan evaluasi.
Selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan hingga hari ini Selasa 12 Januari 2021 bahwa Presiden Joko Widodo belum mengirimkan surat yang berisi nama kandidat yang akan menggantikan Jenderal Idham Aziz sebagai Kapolri kepada DPR. Dasko mengatakan surat Presiden mengenai calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz hingga saat ini belum diterima oleh DPR. Meski demikian, Dasko menyampaikan pihaknya akan terus menunggu dan akan langsung memproses dengan mekanisme yang ada jika surat tersebut sudah dikirimkan. Dengan hari ini, surprise Presiden tentang Kapolri memang belum sampai di DPR dan kita memang tunggu saja. Begitu datang ya nanti kita proses sesuai dengan mekanisme yang ada. Mengenai calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz, Dasko juga meminta kepada seluruh pihak terkait untuk bersabar, menunggu dan tidak mendesak Presiden karena Presiden lebih memahami mengenai urgensi dan batas waktu. Nggak usah mendesak-desak Presiden karena Presiden tentunya tahu mana urgensi dan batas waktu kapan dikirim suratnya harus dikirim ke DPR. Kemudian pemirsa, bursa calon Kapolri baru penerus Jenderal Polisi Idham Aziz ini masih belum ada keputusan. Pihak DPR RI juga tidak dapat menyampaikan calon Kapolri yang ideal karena penilaiannya nantinya ada banyak unsur. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Ya, kami tidak bisa sampaikan calon Kapolri yang ideal karena penilaiannya kan nanti ada di banyak unsur. Dan itu kan Kompolnas juga sudah merekomendasikan beberapa nama. Dan tentunya Presiden punya pertimbangan sendiri dan kami di DPR akan memproses nama yang akan diusulkan oleh Presiden, siapapun itu. Dasko juga mengatakan bahwa hingga saat kepastian waktu untuk keputusan pengganti calon Kapolri masih belum menerima informasi. Namun terdapat aturan bahwa sebelum jatuh tempo masa bakti Kapolri yang saat ini menjabat harus sudah diputuskan siapa yang akan menggantikan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI kemudian akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu, Jakarta. Komisi 5 berharap kecelakaan di dunia transportasi udara Indonesia ini tidak terjadi lagi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menegaskan akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 tujuan Jakarta Pontianak serta masalah moda transportasi udara. Keinginan memanggil Menhub Budi Karya disampaikan Ridwan saat meninjau posko SAR Terpadu Jakarta International Container Terminal atau JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin 11 Januari. Menurut Ridwan, dengan adanya tarif biaya murah di dunia penerbangan Indonesia, jangan menjadi lalai dalam memperhatikan keselamatan penumpang dan mengabaikan suku cadang pesawat yang akhirnya dapat terjadinya kecelakaan. Ridwan menambahkan, dengan insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dapat menjadi peristiwa yang terakhir dalam dunia penerbangan Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan mengundang Menteri Perhubungan dan seluruh jajarannya. Ingin kita bicarakan agar bagaimana cara kita bicara persoalan usia pesawat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pesawat-pesawat atau penerbangan yang bertarif murah ini. Jangan terlalu banyak mereka lahir tetapi tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Karena biaya murah pada dasarnya menurut pemikiran orang itu adalah bisa terjadi dengan mengabaikan persoalan suku cadang yang sangat dibutuhkan dalam keseriusannya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing.
Ya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi mengenai vaksin yang akan mulai disuntikan kepada masyarakat sudah melalui uji kelayakan di BPOM. Nantinya Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari akan menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Sampai dengan hari ini, surprise Presiden tentang Dasko mengatakan vaksin yang akan mulai disuntikan kepada masyarakat sudah melalui uji kelaikan dari BPOM. Namun, Dasko juga mengingatkan bahwa vaksin juga terdapat batasan secara medis. Dasko juga meminta kepada pemerintah agar tetap melakukan sosialisasi dan kehati-hatian sebelum melakukan vaksinasi kepada seluruh penerima vaksin di seluruh Indonesia. Ya, kami memang sudah meminta dari jauh-jauh hari bahwa vaksin yang akan diedarkan dan disuntik kepada masyarakat itu harus melalui uji kelayakan di BPOM. Nah, sejak kami sampaikan kemudian sampai dikeluarkannya kemarin itu sertifikasi dari BPOM, saya pikir BPOM sudah melakukan uji kelayakan terhadap vaksin dan tanggal 13 insya Allah Pak Presiden akan perdana disuntik, namun biar pun begitu dalam vaksin tersebut juga ada batasan-batasan yang secara medis mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah itu kita akan minta dipantau ke seluruh daerah untuk yang melakukan penyuntikan bahwa batas-batas atau parameter-parameter itu harus dipatuhi. Kan ada yang kemudian umur, penyakit bawaan yang boleh, nggak boleh, kan begitu. Nah itu tetap harus diwaspadai. Kemudian pemirsa, Majelis Ulama Indonesia pada Selasa 12 Januari 2021 ini secara resmi menetapkan fatwa halal untuk Sinovac atau vaksin COVID-19 produksi perusahaan asal Cina. Vaksin tersebut dinyatakan dapat digunakan oleh umat Islam karena hukumnya suci dan halal. Majelis Ulama Indonesia pada 11 Januari secara resmi menerbitkan fatwa halal bagi CoronaVac, yaitu vaksin COVID-19 produksi perusahaan asal Cina Sinovac, seiring terbitnya otorisasi keamanan dan manfaat dari antivirus SARS-CoV-2 tersebut. Hal itu tertuang dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin COVID-19, di mana seperti diungkapkan Ketua MUI bidang fatwa dan urusan halal, Asrorun Naim Soleh, dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan, sekaligus menegaskan hukum syariah vaksin produksi Sinovac tersebut suci dan halal. Vaksin jelasnya boleh digunakan oleh umat Islam selama terjamin keamanannya dari ahli yang kredibilitas dan kompetensinya yang terjamin, dengan mempertimbangkan aturan dalam Al-Quran, pandangan ulama dan kaidah fikih, di mana selain halal, keamanan secara medis juga menjadi pertimbangan penetapan fatwa tersebut. Nah, kredibilitas dan kompetensi itu terkait dengan kelembagaan. Badan POM memiliki otoritas secara institusional untuk menegaskan hal itu. Demikian juga PBID, kemudian ITAGI, dan juga ahli-ahli yang terkait dengan masalah vaksin. Sehari sebelumnya, BPOM telah secara resmi mengeluarkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 produksi Sinovac. MUI pun dalam sidang Komisi Fatwa pada 8 Januari telah menyebut antivirus tersebut terdiri dari materi yang suci dan halal, walaupun saat itu belum menetapkan fatwa utuh untuk vaksin tersebut. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin COVID-19 Sinovac. Izin penggunaan vaksin Sinovac ini disampaikan Kepala BPOM Penny Lukito pada Senin 11 Januari 2021. Badan POM sebagai otoritas regulatori obat sesuai dengan amanah dan tugasnya memiliki peran penting untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu dalam rangka perlindungan kesehatan dan jiwa masyarakat.
Kepala BPOM, Penny Lukito menyatakan vaksin Sinovac telah mendapat izin untuk digunakan dalam vaksinasi. Penggunaan vaksin Sinovac seusai dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. Izin diberikan setelah vaksin Sinovac melewati beberapa tahap uji klinis. Saat uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, Penny mengatakan vaksin Sinovac memiliki nilai efikasi sebesar 65,3%. Sedangkan WHO menetapkan untuk bisa melakukan vaksinasi, sebuah vaksin minimal harus memiliki efikasi sebesar 50%. Vaksin Sinovac sendiri telah diuji beberapa negara, antara lain Turki dan Brazil. Di Brazil sendiri, efikasi vaksin Sinovac sebesar 78%, sedangkan di Turki, efikasi Sinovac sebesar 91,25%. Fakih Fatur Rahman, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta. Maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatakan efek samping yang ditimbulkan dari vaksin Sinovac bersifat ringan hingga sedang. Pernyataan terkait efek samping vaksin Sinovac tersebut disampaikan Kepala BPOM, Penny Lukito pada Senin 11 Januari 2021. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin CoronaVac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1%. Kepala BPOM Penny Lukito menyebutkan, efek samping pada vaksin COVID-19 Sinovac bersifat ringan hingga sedang. Efek samping Sinovac dinilai tidak terlalu berbahaya jika harus disuntikan kepada masyarakat. Efek samping yang ditimbulkan dari vaksin Sinovac asal Tiongkok berupa nyeri, iritasi, serta pembengkakan. Meski demikian, efek samping Sinovac dinyatakan tidak berbahaya dan dapat segera pulih kembali. Sinovac sendiri telah melalui beberapa tahapan uji klinis. Tahap uji klinis pertama dan kedua dilakukan di Tiongkok. Sementara uji klinis ketiga dilaksanakan di beberapa negara, yakni Turki, Brazil, dan Indonesia. Di Turki, Sinovac memperoleh nilai keampuhan dan efikasi paling tinggi, yakni sebesar 91,25%. Sedangkan di Brazil, efikasi Sinovac sebesar 78%. Sementara di Indonesia, efikasi Sinovac sebesar 65,3%. Sementara standarisasi WHO, kata Penny, nilai kemampuan atau efikasi pada vaksin yakni sebesar 50%. Untuk antibodi sebesar 99,74%. Dan pada 3 bulan setelah penyuntikan, hasil seropositif sebesar 99,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan 3 bulan jumlah subjek yang menyuntik antibodi masih tinggi, yaitu sebesar 99,23%. Fakih Fatur Rahman, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta. Klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3% dan berdasarkan laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brasil sebesar 78%. Pemirsa, berita selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN.
Ya pemirsa saluran 8 malam, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Idar Sidi Umar, mengatakan untuk vaksin COVID-19 rencananya akan dimulai pada 15 Januari mendatang dan difokuskan kepada tenaga kesehatan serta pimpinan dan tokoh daerah yang berada di 2 kota, yakni Kota Ternate dan Kota Tidore, Kepulauan Maluku. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Maluku Utara direncanakan mulai dilakukan pada 15 Januari 2021 dengan fokus penerima adalah tenaga kesehatan atau nakes serta sejumlah pimpinan dan tokoh daerah. Adapun wilayah yang menjadi sasaran vaksin di tahap awal ini hanya di 2 kota saja, yaitu Ternate dan Tidore, Kepulauan. Adapun wilayah lainnya akan mendapatkan jadwal vaksinasi tahap kedua yang diperkirakan dimulai di bulan Februari. Kepala Dinas Kesehatan Malut, Idar Sidi Umar, Senin sore, penyuntikan vaksin Sinovac akan dilakukan terhadap 1.664 tenaga kesehatan di Kota Ternate dan 1.123 tenaga kesehatan di Kota Tidore, Kepulauan. Adapun pejabat dan tokoh di masing-masing daerah yang siap menerima vaksin sebanyak 10 orang. Data sasaran tahap pertama, termen pertama ya dilaksanakan pada bulan Januari, yaitu dilaksanakan di Maluku Utara ini di 2 kota, yaitu Kota Ternate yang berjumlah tenaga kesehatan 1.664 orang, ditambah dengan pejabat publik 10 orang. Jadi jumlah vaksin kurang lebih ada 3.560, artinya 1 orang disuntik 2 kali. Ya, jadi nanti dilaksanakan pada tanggal 15 ya untuk kota dan kabupaten. Jumlah tenaga kesehatan yang siap menerima vaksin Sinovac di seluruh Maluku Utara tercatat 9.327 orang, baik yang ada di Kota Ternate dan Tidore, Kepulauan, maupun di 8 kabupaten lainnya. Kepala Dinas Kesehatan berharap seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara mendukung melaksanakan vaksinasi secara bertahap ini, sehingga semua sehat terhindar dari wabah virus corona. Pemirsa, Pemprov Riau akan mendistribusikan 20.000 vaksin COVID-19 pada Selasa 13 Januari 2021. Dari 12 kabupaten kota yang ada hanya 3 daerah yang akan mendapatkan vaksin, yakni Kota Pekanbaru, Kampar, dan Pelalawan. Nah, sekarang kasus aktif nasional sudah di atas 120.000 atau dibutuhkan. Seluruh kepala daerah di Provinsi Riau mengikuti rapat sosialisasi pelaksanaan vaksin COVID-19 secara virtual pada Senin sore 11 Januari 2021 yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Buni Gunadi Sadikin. Terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Provinsi Riau telah mendapat jatah vaksin sebanyak 20.000 dosis. Keluarnya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari BPOM Pusat ditindaklanjuti dengan pendistribusian vaksin mulai Selasa 12 Januari. Namun dari 12 kabupaten kota yang ada di Riau, hanya 3 daerah yang akan mendapat bagian yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Pelalawan. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir menyebut adanya perubahan yang disampaikan oleh Dirjen Pencegahan Penyakit Menular bahwa untuk tahap awal, lokasi vaksinasi hanya untuk ibu kota provinsi dengan kabupaten penyangga. Jadi ada perubahan, kalau kemarin itu kan untuk 12 kabupaten kota. Nah, ada perubahan baru dari Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit Menular, yaitu bahwa yang untuk tahap sekarang ini hanya untuk ibu kota provinsi dengan kabupaten penyangganya. Berarti yang di Provinsi Riau, Pekanbaru, Kampar, dan Pelalawan. Jadi kita mendistribusikannya untuk Pekanbaru, Kampar, dan Pelalawan. Dan tentu berarti untuk jumlahnya tentu akan berubah. Direncanakan Provinsi Riau akan menggelar vaksinasi pertama pada tanggal 14 Januari mendatang, di mana 14 orang tokoh telah menyatakan bersedia untuk divaksin, diantaranya Kapolda, Danrem, dan Danlanut, dan Lanal, Pelaksanaan Harian Sekda Riau, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Arifin Ahmad.
Pemprov Riau telah menyiapkan 790 vaksinator yang bertugas melaksanakan vaksinasi di seluruh Riau. Selain itu, 236 puskesmas juga telah disiapkan, beserta sarana perantai dingin sebanyak 256 cold chain, 16 kulkas, dan 235 cold box untuk memudahkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang harus berada di suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tidak akan memberi sanksi bagi warga yang tidak mau divaksin COVID-19. Pemda DIY lebih memilih mengutamakan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin dengan menggandeng tokoh masyarakat sebagai panutan. Kendaraan vaksin memasuki gudang penyimpanan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih mengutamakan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 daripada memberikan sanksi. Cara yang akan ditempuh lebih pada sosialisasi dan ajakan dengan melibatkan para tokoh masyarakat. Cara ini dirasa lebih mengena dan tidak menimbulkan kegaduhan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setiani Ngastuti, saat jumpa pers secara virtual Senin 11 Januari. Untuk vaksinasi tahap pertama, DIY mendapatkan jatah 26.800 vaksin. Puluhan ribu vaksin Sinovac itu telah tiba di Yogyakarta pada 5 Januari 2021. Vaksinasi tahap pertama dikhususkan untuk seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Hingga 8 Januari, jumlah data calon peserta vaksinasi tahap pertama sebanyak 35.239 orang. Pemda DIY merencanakan vaksinasi perdana pada 14 Januari. Vaksinasi adalah bertujuan untuk terjadinya herd immunity. Nah, kalau dalam herd immunity terjadi, artinya apa? Saling membantu, saling menjaga itu juga terjadi. Itu. Jadi di DIY tidak akan diterapkan sanksi ataupun mohon maaf seperti provinsi lain, tetapi mungkin nanti ada ajakan dari pimpinan dari Ngarso Dalam untuk melaksanakan vaksinasi. Saya pikir itu akan lebih efektif, kita menguatkan atau memberikan kesadaran pada warga. Pada tahap kedua, setelah tenaga kesehatan mendapat vaksin pertama, DIY bakal menerima 555.290 dosis yang diperuntukkan sektor pelayanan publik dan lansia. Disusul tahap ketiga dikhususkan bagi masyarakat kelompok rentan sebanyak 995.353 dosis, dan tahap terakhir sebanyak 1.067.912 dosis vaksin diberikan kepada pelaku ekonomi yang esensial serta masyarakat lainnya. Pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya pemirsa, update tentang Sriwijaya Air SJ182.
Tim SAR gabungan hari ini menurunkan magnetometer dari KRI Rigel 933 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang mengalami kecelakaan dan juga untuk memindai anomali magnetik di sekitar perairan tersebut. KRI Rigel 933 Selasa pagi menurunkan magnetometer di kawasan perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, di titik yang diperkirakan menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Sabtu lalu. Cara kerja alat itu dengan dibenamkan hingga kedalaman 20 meter untuk menyisir kandungan logam yang ada di kawasan tersebut. Upaya tersebut merupakan bagian untuk menemukan serpian pesawat termasuk kotak hitam. Magnetometer sendiri memiliki fungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu benda logam dengan memindai anomali magnetiknya. Pengolahan data survei memanfaatkan ukuran anomali magnetik sehingga dapat menyediakan informasi spasial berupa peta sebaran benda logam. Kemudian berita selanjutnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Wapres Ma'ruf mendoakan agar korban ditempatkan di sisi terbaik Sang Pencipta dan keluarga korban diberi kesabaran serta mendoakan tim penyelamat diberi kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan rasa bela-sungkawanya yang mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 PKCLC rute Jakarta-Pontianak. Disampaikannya melalui keterangan video, Wapres memanjatkan doa bagi seluruh korban dan berharap keluarga korban senantiasa diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Selain mendoakan seluruh korban, Wapres Ma'ruf turut mendoakan dan memberikan semangat untuk seluruh tim penyelamat, baik dari Basarnas, KNKT, BNPB, hingga TNI dan Polri. Saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah-musibah tersebut. Teriring doa dan duka cita yang mendalam untuk seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga arwah seluruh korban, jiwa dari musibah ini diterima dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kini proses pencarian puing-puing dan korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182 masih berlangsung. Tim gabungan yang berpusat di JICT Tanjung Priok, Jakarta telah mengumpulkan beberapa bagian komponen pesawat hingga pakaian korban. Di sisi lain, pemirsa, pengamat penerbangan AIAC Aviasi Indonesia, Arista Atmajati, mengatakan masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir untuk memilih pesawat sebagai armada transportasi. Arista juga mengomentari kecelakaan naas pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2021. Pengamat penerbangan AIAC Aviasi Indonesia, Arista Atmajati mengatakan, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir untuk memilih pesawat sebagai armada transportasi. Sebab, menurut Arista, berdasarkan hasil penilaian dari Lembaga Regulator Penerbangan Sipil di Amerika, yaitu Federal Aviation Administration atau FAA, sistem penerbangan Indonesia dalam kurun waktu 2-3 tahun belakangan ini masuk ranking 1 dari segi keselamatan dalam dunia penerbangan. Arista Atmajati juga menilai faktor usia pesawat tidak terlalu mempengaruhi terhadap kecelakaan dalam sebuah penerbangan, asalkan perawatan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pabrik.
Arista mengatakan, berdasarkan studi yang telah ia lakukan, pesawat Boeing 737 klasik hingga saat ini masih banyak digunakan oleh negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Amerika Latin. Mungkin pemirsa perlu ketahui bahwa ranking keselamatan dunia penerbangan Indonesia itu sekarang itu sudah di-approve oleh FAA ya, itu otoritas penerbangan di Amerika. Kita sudah mencapai ranking 1 dalam 2-3 tahun belakangan ini ya. Artinya semua maskapai Indonesia, dan itu diikuti Eropa ya. Artinya semua maskapai dari Indonesia itu boleh landing mendarat terbang ke kota manapun di Amerika. Ahmad Fikri Purba, Fakih Fatur Roman di Krea TV. Garuda sudah terbang ke London sama Amsterdam. Itu berita bagusnya sih sebenarnya. Cuman itu kan banyak nggak jadi konsumsi yang menarik bagi media kan. Lalu pemirsa, PT Jasara Harja akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah kepada pihak keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kepala Divisi Asuransi Jasara Harja, Bambang Panular mengatakan santunan akan mulai diberikan setelah diprosesnya identifikasi korban oleh tim DVI yang selesai. PT Jasara Harja akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga atau ahli waris korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak pada Sabtu siang 9 Januari 2021. Dalam konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, Kepala Divisi Asuransi Jasara Harja, Bambang Panular mengatakan, jumlah tersebut diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas untuk korban meninggal dunia. Nanti pada saatnya, pada waktunya setelah tim DVI dan Basarnas setelah bekerja, Jasara Harja kami akan segera menindaklanjutin apa yang menjadi hasil dari tim DVI untuk segera menyampaikan haknya kepada ahli waris korban sesuai dengan ketentuan undang-undang itu yang kami sampaikan. Bambang menambahkan hingga saat ini pihaknya telah menghubungi 59 pihak keluarga atau ahli waris korban termasuk kru pesawat. Berdasarkan data manifest penumpang Sriwijaya SJ182, ia menyebut santunan akan mulai diberikan setelah proses identifikasi korban oleh tim DVI Rumah Sakit Polri selesai. Selanjutnya, Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya Bagus Puruhito menyatakan operasi pencarian masih terus dilakukan dengan melebarkan area pencarian hingga ke pesisir. Tim gabungan telah menemukan potongan pesawat yang dikumpulkan dalam 10 kantong jenazah yang berisi potongan tubuh, 5 kantong pakaian, dan 16 bagian pesawat. Apa? Ternyata moncong senjata ya? Iya ya, pala tumbang ya bener. Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya Bagus Puruhito menyatakan operasi SAR Sriwijaya SJ182 masih dilakukan dengan cara yang sama, namun dengan melebarkan area pencarian hingga ke daerah pesisir. Pada konferensi pers di dermaga JICT 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Marsikal Madya Bagus menyebut dari operasi pencarian tim sudah menemukan serpian pesawat yang dikumpulkan ke dalam 10 kantong. 16 bagian pesawat, bagian tubuh yang dimasukkan ke dalam 10 kantong jenazah, dan 5 buah pakaian. Kepala Basarnas menuturkan KRI Rigel telah berhasil mendeteksi adanya 2 sinyal yang diyakini merupakan kotak hitam dan masih dalam pencarian dengan cara menyelam. Adapun rencana kita besok, kita masih melaksanakan operasi di daerah yang sama dengan metode permukaan laut dan di bawah permukaan dengan sedikit melebarkan area pencarian dan menambahkan ke daerah pesisir karena arus dari laut menuju ke arah pesisir. Bagus menambahkan operasi pencarian akan lebih berkonsentrasi kepada evakuasi korban ditambah pencarian bagian-bagian pesawat. Pemirsa, saluran 8 malam akan kembali setelah pariwara berikut ini.
selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo mendorong penyelesaian food estate atau lumbung pangan di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah untuk menjadi percontohan sektor pertanian modern guna meningkatkan taraf hidup petani. Permintaan penyelesaian food estate ini disampaikan Presiden saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Jakarta. Peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian menjadi langkah utama pembangunan pertanian nasional agar biaya produksi lebih murah dan kompetitif. Tidak kompetitifnya harga komoditas yang dihasilkan petani dan biaya pokok produksi tinggi menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor. Oleh karenanya, menurut Presiden, perlu adanya peningkatan skala ekonomi agar para petani memiliki nilai tukar lebih besar sekaligus peningkatan jumlah produksi. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan pembangunan pertanian harus segera dilakukan secara retail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor. Diperlukan sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru. Perlunya kawasan pertanian berskala besar disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Jakarta. Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, nggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Kenapa petani kita tidak mau tanam? Karena harganya kalah dengan yang kedelai impor. Kalau petani suruh menjual dengan harga yang impor, ini harga pokok produksinya nggak nutup. Sehingga harus dalam jumlah yang besar agar harganya bisa melawan yang harga impor. Presiden menambahkan, Indonesia masih memiliki banyak lahan untuk pengelolaan sektor pertanian modern. Di masa pandemi, sektor pertanian menempati posisi sentral yang mengharuskan pengelolaannya menjadi lebih baik dan serius. Kemudian pemirsa, pengamat kebijakan perkotaan Universitas Bung Karno, Efriza, menegaskan keinginan pihak Komisi 5 DPR agar penumpang angkutan umum antar kota dan antar provinsi untuk wajib melakukan rapid test antigen tidak akan efektif karena pada kenyataannya di lapangan banyak yang memanfaatkan daerah yang tidak terkena PSBB dengan menaikkan penumpang secara maksimal. Di kapasitasnya cuma sekedar 50% atau di bawah 50%. Pengamat kebijakan perkotaan Universitas Bung Karno atau UBK, Efriza mengatakan, percobaan itu sebelumnya sudah pernah dilakukan pihak Jasa Marga namun pada hasilnya tidak efektif dilakukan pada penumpang yang memilih transportasi bus. Efriza menilai pada kenyataannya di lapangan banyak bus akap yang memanfaatkan daerah yang terkena masa PBB, menaikkan penumpang secara full dan tak menerapkan posisi bangku 1-2. Hanya itu, Efriza merasa khawatir jika sampai diwajibkannya rapid test untuk penumpang bus justru akan membuat kemacetan dan menimbulkan kerumunan di jalan. Hal itu Efriza mengatakan justru akan membuat masyarakat ketakutan lantaran terjadi penumpukan massa di jalan. Kalau dilihat perlu atau tidaknya, kemarin sudah coba dilakukan oleh Jasa Marga dengan cara yang dirandom atau dipilih secara acak, tapi kan kembali lagi penerapan ini, apakah ini akan memakan biaya dan apakah ini akan sesuai untuk masyarakat atau jangan-jangan ini malah membuat ribet masyarakat karena di jalan akan jadi macet dan berikutnya masyarakat akan terjadi kepanikan masyarakat. Nah, ini hal-hal ini yang harus dilakukan. Sepertinya kalau untuk sampai tingkat rapid di tingkat akap sangat sulit untuk dilakukan kecuali kalau akapnya itu ke daerah yang memang dia datangnya tidak terus-terusan. Beda dengan angkutan provinsi, kabupaten dan provinsi yang tiap hari di mobilitasnya, kan itu beda. Ada yang ke daerah tapi kita mesen dulu tiketnya, tapi ada yang cukup ke rambutan dan kita tinggal nunggu jalan. Nah, ini yang perlu disiasati oleh pemerintah.
Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Semarang, Jawa Tengah melakukan razia masker dan pantauan pembatasan jam operasional di pusat pembelanjaan rumah makan serta pedagang kaki lima pada Senin malam kemarin. Selain menjaring puluhan warga tak bermasker, dalam razia ini petugas juga menyegel sementara toko yang beroperasi melebihi waktu yang telah ditentukan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sejumlah aturan yang diterapkan demi mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Semarang, Jawa Tengah ternyata belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Seperti terjadi dalam razia yang digelar oleh Satpol PP Kota setempat di sejumlah lokasi pada Senin malam 11 Januari. Dalam razia ini, Satpol PP masih saja menemukan puluhan masyarakat tak bermasker saat berada di tempat umum. Mereka yang terjaring diberikan sanksi fisik berupa push-up. Pelanggaran protokol kesehatan untuk tidak berkerumun juga masih terjadi di sejumlah pedagang kaki lima. Oleh petugas, mereka langsung diminta untuk segera membubarkan diri. Bahkan dalam razia ini, petugas juga menyegel sementara minimarket di kawasan perniagaan di wilayah Tlogosari dan sebuah toko di Jalan Gajah Raya, karena keduanya melanggar batas maksimal jam operasional saat PPKM, yakni pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Oleh petugas, pemilik kedua tempat usaha tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melanggar aturan PPKM dan akan diberikan sanksi penutupan sementara jika terjadi pelanggaran lagi. Kami beri waktu besok harus sudah datang ke Satpol PP. Terus kami beri surat pernyataan agar mereka menutupnya sesuai jam perwal. Ya, ini kan Pak Wali, Pak Gubernur sudah luar biasa memberikan, makanya kami sebagai Satpol bekerjasama dengan Satpol PP Provinsi serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi ini benar-benar untuk mengikat teman-teman itu supaya bisa tertib itu aja. Soalnya kan helmnya kan helm langsung, jadi kan kalau dipakai masker selalu lepas. Oh gitu ya? Iya. Tapi biasanya selalu pakai masker? Selalu pakai masker. Ini... Ya pemirsa, saluran 8 malam akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, warga Jember, Jawa Timur menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk korban Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari kemarin. Di Masjid Raudatul Mukhlisin Kaliwates, kegiatan ini merupakan bentuk empati warga Jember kepada keluarga korban, sekaligus mendoakan agar arwah para korban diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk korban Sriwijaya Air, mudah-mudahan mati syahid, amal ibadahnya diterima. Puluhan warga Jember, Jawa Timur menggelar sholat gaib peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 berpenumpang 52 orang dan 12 orang kru pesawat yang jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Sholat gaib untuk para korban Sriwijaya Air SJ182 merupakan bentuk empat warga Jember kepada keluarga korban. Sholat gaib dilakukan usai sholat zuhur di Masjid Raudatul Mukhlisin Kaliwates Senin 11 Januari 2021. Selain sholat gaib juga digelar doa bersama untuk para korban agar arwah para korban diterima di tempat terbaik dan bagi keluarga korban agar diberi ketabahan. Ya, ini adalah salah satu kewajiban kita ketika sesama muslim mendapatkan musibah, kita dianjurkan untuk paling tidak memberikan doa.
karena ini berupa kematian, maka hukumnya fardu kifayah mengadakan sholat gaib. Sholat gaib itu sholat mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Warga Jember juga mendoakan para petugas gabungan yang sedang mencari para korban di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, agar diberi kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Pemirsa, pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19 setempat akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai 8 Januari 2021. Pemberlakuan ini berdasarkan tren terkini karena perkembangan penyebaran COVID-19 di Palangkaraya yang cenderung meningkat. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya bersama instansi terkait lainnya telah menyusun rancangan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan peredaran penyebaran COVID-19 yang berasal dari transmisi lokal yang masih masif. Rancangan tersebut menunggu disahkan oleh wali kota setempat dan segera disosialisasikan kepada masyarakat luas dalam waktu 7 hari. Pelaksanaan pembatasan akan berlaku selama 14 hari mulai 18 Januari 2021. Dalam pelaksanaannya, seluruh kegiatan masyarakat seperti kafe, rumah makan, tempat hiburan malam, toko-toko, pusat perbelanjaan, pasar malam akan dibatasi hingga pukul 9 malam. Begitu pula pembatasan lainnya seperti pasar tradisional yang buka dari subuh hingga siang akan disesuaikan secara khusus pembatasannya. Tim gugus tugas juga akan memperketat pemberian izin kegiatan pertemuan dan lainnya termasuk tempat ibadah. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan petugas di lapangan akan lebih keras lagi melaksanakan penerapannya hingga penyebaran COVID-19 di Palangkaraya bisa diatasi. Petugas akan memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan. Apa saja yang diatur dalam surat edaran tersebut? Jadi secara garis besar, sedangkan yang kami atur atau yang diatur dalam surat edaran wali kota ini adalah yang pertama, pembatasan kegiatan masyarakat seperti misalnya untuk pelaku ekonomi, kafe dan rumah makan, ini kami batasi sampai jam 21.00. Dan ini mungkin lebih keras lagi kita laksanakan supaya COVID ini betul-betul bisa kita atasi. Kesepakatan bersama ini diambil berdasarkan petunjuk wali kota setempat tentang upaya Pemda setempat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Ya pemirsa, Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu berjarak 156 km atau 90 mil laut ke sebelah barat daya Pulau Sumatera. Ekosistem mangrove yang kompleks memberikan kekuatan bagi daratan pulau untuk tetap eksis meski diancam gelombang laut dahsyat. Lalu bagaimana peran warga dalam mempertahankan ekosistem mangrove sebagai benteng alam pelindung Pulau Enggano? Simak tayangan berikut ini. Ya Uwaika, yang artinya salam sejahtera selalu dalam bahasa masyarakat Pulau Enggano, menjadi kalimat pembuka saat tiba di pulau seluas 400,6 km di sebelah barat daya Sumatera ini. Alam Enggano memberikan keindahan yang memukau bagi siapa saja yang melihatnya. Rumah bagi ekosistem mangrove yang kompleks ini dinilai penting untuk habitat beragam biota, pelindung dan penahan dari intrusi air laut, perangkap sedimen, melindungi pantai dari abrasi, serta penyuplai nutrisi berupa seberasah pada ekosistem laut. Hasil penelitian Universitas Bengkulu sejak tahun 2009 hingga 2016 mengungkapkan kerapatan vegetasi mangrove di Pulau Enggano mengalami perubahan signifikan. Kerapatan jarang berkurang seluas 445,34 hektar dan kerapatan sedang berkurang seluas 88,88 hektar. Sedangkan kerapatan lebat justru mengalami pertambahan seluas 556,76 hektar. Perubahan kerapatan pohon dan presentasi tutupan tajuk mangrove dalam penelitian terjadi bukan hanya karena bertambahnya populasi, melainkan juga karena tajuk mangrove kian hebat. Kondisi vegetasi hutan mangrove yang lestari tak lepas dari peran pemerintah, desa, dan masyarakat yang kian paham tentang pentingnya ekosistem mangrove bagi kawasan pesisir.
Di Indonesia, tak banyak pulau yang memiliki ekosistem pesisir yang komplit seperti di Pulau Enggano. Kesempurnaan ini menjadikan Pulau Enggano sebagai daerah yang akan kaya keanekaragaman hayati. Mangrove Pulau Enggano terbagi atas 3 jenis. Pertama, hutan di darat, kemudian padang lamun di pesisir pantai, lalu terumbu karang di laut. Perubahan iklim menjadi ancaman terburuk bagi kelestarian ekosistem mangrove, terutama terumbu karang. Tahun 2014, tutupan terumbu karang di sisi timur Pulau Enggano masih di atas 70%. El Nino yang terjadi 5 tahun lalu menyisakan dampak penurunan populasi terumbu karang akibat peningkatan suhu air laut. Kini tutupan terumbu karang hanya tersisa 47 hingga 50%. Meski sudah ada peraturan desa yang melarang warga merusak hutan mangrove dan terumbu karang, namun pemerintah setempat mengaku kesulitan dalam upaya konservasi di Pulau Enggano. Utama yang menjadi ini dasar sulitnya ya konservasi di Enggano itu, pertama pengetahuan masyarakat. Artinya untuk mangrove ada titik-titik lokasi tertentu tempat hidup dan berkembangnya mangrove. Kemudian untuk terumbu karang, pemahaman masyarakat untuk transplantasi terumbu karang itu masih sangat kurang. Makanya kita berharap rekan-rekan dari UNIP, Universitas Bengkulu, bisa membantu untuk pelatihan-pelatihan transportasi terumbu karang, bagaimana bisa dikembangkan terumbu karang itu di Pulau Enggano ini. 2 tahun lalu, para pemuda dikumpulkan dalam naungan kelompok masyarakat pengawasan dan kelompok masyarakat sadar wisata. Tugas pokok mereka adalah merawat ekosistem mangrove dan memanfaatkan potensi maritim dalam upaya kemakmuran ekonomi masyarakat. Dana desa yang dialokasikan untuk kelompok masyarakat pengawasan dan kelompok masyarakat sadar wisata jumlahnya tak banyak, 10 hingga 15 juta rupiah per tahun. Gempa tektonik 7,3 skala Richter yang terjadi 2 dekade silam, tepatnya pada 4 Juni tahun 2000, telah menyadarkan para pemuda pulau tentang arti penting keberadaan mangrove di wilayah mereka. Kini mereka bersama akademi dan ilmuwan mulai merawat keberadaan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Pulau Enggano. Mereka menggantungkan harapan pada alam untuk keberlangsungan peradaban. Sebelum ya diadakan kegiatan ini, kami selama ini kan belum tahu kan fungsi mangrove itu apa kan. Dengan adanya gempa bumi dan juga ada dari ilmu-ilmu kelautan, dari kehutanan, datang meninjau langsung ke Pulau Enggano. Jadi kami diperkenalkan oleh ini mangrove. Selama ini kami nggak tahu mangrove fungsinya itu apa. Sudah itu kami bekerja sama dengan mahasiswa, pokoknya ilmuwan yang datang ke Pulau Enggano, bersama-sama membuat suatu tempat untuk nanam mangrove. Ya pemirsa, berita Pulau Enggano tadi mengakhiri saluran 8 malam hari ini. Saya Dinda Zanasura beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.